Bayangkan jika rumahmu adalah neraka, dan sekolahmu adalah tempat penyiksaan. Inilah kisah tragis Sena, gadis yang dibuang keluarganya sendiri hingga napas terakhirnya. Ada cerita yang membuat kita tersenyum, ada juga yang meninggalkan luka. Di Bal Stories, setiap alur cerita novel kami rangkai kembali, agar kamu bisa merasakan emosi di setiap halamannya. Kenalin, ini Sena, gadis 17 tahun yang hidupnya jauh dari kata indah. Nama panggilannya Senandung Rembulan, tapi nasibnya nggak seindah namanya. Di rumah, Sena dianggap gak ada. Ayahnya cuma sayang sama si sulung bara, sedangkan ibunya memuja si bungsu Bella. Sena, dia cuma anak tengah yang terlupakan di keluarga Giovanni yang kaya raya. Mereka bertiga sekolah di tempat yang sama, sekolah elit milik penguasa kota Limerick. Tapi, jangan harap ada yang tahu kalau mereka bersaudara. Bara dan Bella sengaja menyembunyikan status Sena, biar reputasi mereka sebagai murid populer nggak hancur. Penyiksaan Sena dimulai saat si Ratu Bully, Nadine Alexandra muncul. Sebagai anak kepala sekolah, Nadine ngerasa punya kuasa buat nginjek siapa aja, termasuk Sena yang dia anggap gak punya pelindung. Nadine benar-benar kejam. Dia maksa Sena merangkak kayak anjing menuju kantin. Sena yang mau ngelawan pun gak berdaya saat Nadine ngancam bakal ngeluarin dia dari sekolah. Bukannya nolongin, murid-murid lain malah ngetawain dan ngelecehin Sena. Mereka semua nganggep penderitaan Sena itu hiburan gratis. Bara dan Bella pun datang. Bukannya bantuin adik sendiri, mereka malah ikut-ikutan. Bara cuma ngelihat Sena dengan tatapan jijik, seolah Sena itu kotoran di sepatunya. Si Bella yang sok polos malah nanya, apa dia boleh ngasih makan anjing baru itu? Gila banget kan? Mereka benar-benar gak nganggep Sena sebagai manusia. Kesabaran Sena habis. Persetan sama semuanya. Dia berdiri dan langsung dijambak rambut Bella dengan keras. Dia teriak kalau mereka semua gak punya hati. Di depan semua orang, Sena ngebongkar rahasia besar mereka. Dia teriak kalau dia juga anak keluarga Giovanni, darah daging yang sama dengan Bara dan Bella. Semua orang pun langsung shock dengarnya. Marah karena rahasianya terbongkar, Bara nyeret Sena ke gudang sekolah. Di sana, si kakak yang harusnya ngelindungin, malah berubah jadi monster. Bara gak segan-segan pakai tongkat bisbol buat mukulin adiknya sendiri. Dia bilang, dia gak sudi punya adik kayak Sena. Sena cuma bisa nangis dan mohon ampun sambil ngelindungin kepalanya. Gak lama, Nadine dan teman-temannya datang buat nikmatin pemandangan itu. Bagi mereka, Sena itu cuma mainan yang bisa dirusak kapan aja. Kekejaman belum berakhir. Bella datang bawa plastik berisi air comberan hitam yang bau banget. Dengan wajah ceria yang menjijikan, dia siap ngelakuin hal yang lebih gila. Tanpa perasaan, Bella maksa Sena minum air comberan itu. Sena tersedak dan muntah, ngerasa hancur secara fisik dan mental. Di saat itu, dia ngerasa dunianya benar-benar udah kiamat. Setelah ditinggal sendirian dalam keadaan hancur, Sena berjalan tertatih menuju atap sekolah. Dia udah gak punya tujuan lagi. Rasa sakitnya udah di luar batas kemampuan dia buat bertahan. Sambil dengerin bisikan di kepalanya yang nyuruh dia buat lompat, Sena berdiri di tepi gedung. Dia mandang ke bawah, ngerasa kalau kematian mungkin adalah satu-satunya jalan keluar yang indah. Tapi pas Sena lagi ragu, tiba-tiba ada seseorang yang mendekat dari belakang. Sosok misterius ini tersenyum puas, seolah dia emang udah nunggu momen ini buat ngakhirin hidup Sena. Tanpa aba-aba, sosok itu nendang Sena sampai jatuh. Sena terjun bebas, ngerasain angin kencang sebelum akhirnya semuanya jadi gelap. Berak! Tubuh Sena tergeletak di lapangan sekolah. Di akhir hidupnya, gak ada satupun yang meluk dia. Sena meninggal dalam kesendirian yang amat tragis. Jadi, menurut kalian, siapa sosok yang tega nendang Sena tadi? Tulis di kolom komentar ya. Sena terbangun dengan kepala yang berat. Pandangannya kabur. Tapi satu hal yang pasti, dia nggak melihat malaikat atau gerbang surga, melainkan langit-langit mewah dengan lampu kristal yang menyilaukan. Tiba-tiba,
Seorang wanita asing memanggilnya Nyonya dengan nada khawatir. Sena bingung. Sejak kapan dia jadi Nyonya? Apa di alam baka status sosial itu masih ada? Sena mencoba bangkit, tapi kepalanya terasa berputar hebat. Dia sadar, ranjang ini terlalu empuk untuk ukuran orang yang baru saja jatuh dari atap sekolah. Pelayan itu bilang kalau Sena jatuh ke kolam renang setelah bertengkar dengan suaminya. Lah, Sena makin bingung. Jelas-jelas dia jatuh dari rooftop sekolah karena didorong, bukan kecemplung kolam. Sena mencoba mengoreksi si pelayan, bilang kalau dia jatuh dari atap sekolah. Dia pikir malaikat di depannya ini salah baca data kematiannya. Malah pelayannya teriak histeris manggil dokter. Seorang dokter bernama Ferdi masuk dan memeriksa Sena. Diagnosanya, Sena mengalami shock berat sampai lupa ingatan. Di titik ini, Sena mulai sadar. Dia belum mati. Tapi, dia ada di mana ya? Setelah dokter pergi, Sena meminta waktu sendiri. Dia butuh jawaban. Apa ayahnya mendadak kaya dan menyewakan pembantu? Tapi rasanya gak mungkin. Sena menemukan sebuah foto pernikahan. Di sana tertulis nama Erland Dallin Harrison dan Sienna Ariana Calliope. Tunggu, Sienna? Namanya beda satu huruf doang. Brak, pintu terbanting terbuka. Sosok pria tinggi dengan wajah setampan dewa, namun sedingin es, masuk ke ruangan. Dialah Erland, si tiran bisnis yang namanya sangat disegani. Karena takut bakal dicincang, Sena refleks membungkuk minta maaf. Dia pikir dia salah masuk kamar orang kaya. Tapi tingkah sopannya ini malah bikin Erland makin curiga. Erland menganggap ini cuma trik baru Sena buat cari perhatian. Dia memperingatkan Sena supaya nggak mengganggu wanita bernama Cindy lagi. Siapa lagi itu Cindy? Sena beneran nggak kenal. Erland makin emosi. Dia memojokkan Sena ke ranjang dan mencengkram pipinya dengan kasar. Kamu menjijikkan, Sienna, bentaknya. Sena cuma bisa bengong dipanggil dengan nama itu. Setelah memberi peringatan terakhir, Erland pergi begitu saja sambil membanting pintu. Sena ditinggal sendirian dalam kondisi syok berat, dan pipi yang masih terasa panas. Sena akhirnya memberanikan diri melihat ke cermin. Dan, boom, dia hampir pingsan lagi. Melihat wajah di cermin itu bukan wajahnya yang dulu kusam, melainkan wajah Sienna yang cantik, tapi terlihat licik. Dia sadar ini adalah transmigrasi, sama kayak cerita novel yang sering dibaca temannya. Sialnya, dia malah masuk ke tubuh Sienna, wanita bermasalah yang hobi bikin skandal cuma demi perhatian suami. Tapi kemudian, sebuah ide muncul. Kalau dia punya identitas baru yang kaya raya, ini saatnya membalas dendam pada Bara, Nadine, dan Bella. Rasa sakit yang dia rasakan dulu, bakal dia kembalikan berkali-kali lipat. Tengah malam di kediaman mewah Harrison, jiwa Sena yang terjebak di tubuh Sienna masih belum bisa tidur. Dia merasa terjepit di antara keinginan untuk menyerah atau bertahan di hidup barunya yang penuh drama ini. Dari cerita Bihasna, Sienna ini ternyata aslinya parah banget. Dia itu putri konglomerat yang manja, egois, dan gak punya etika. Pokoknya tipe karakter yang bakal kalian benci di drakor. Sena sempat berpikir buat mengakhiri semuanya, tapi dia ingat, dendamnya pada orang-orang yang sudah menyakitinya di kehidupan lalu belum tuntas. Dia harus bertahan, demi membalas mereka semua. Tiba-tiba, pintu terbuka. Erland pulang. Pria yang statusnya suami Sienna ini masuk dengan aura yang sangat mengintimidasi, meski wajahnya terlihat capek setelah kerja lembur. Sena yang panik langsung berdiri dan menyapa Erland dengan sangat kaku. Maklum ya, di kehidupan sebelumnya dia baru 17 tahun dan belum pernah menikah, apalagi punya suami sedingin Erland. Erland merasa heran, kemana panggilan sayang yang biasanya diteriakan Sienna dengan manja. Tapi dia nggak mau ambil pusing, malah merasa syukur kalau istrinya nggak bersikap murahan lagi. Tanpa sepatah kata, Erland mengabaikan Sena dan pergi mandi. Sementara itu, Sena makin pusing dan cemas menunggu Erland keluar. Dia benar-benar gak tahu harus bersikap seperti apa. Begitu suara air berhenti, Sena langsung loncat ke kasur dan pura-pura tidur di balik selimut.
Dia nggak sanggup melihat Erlan yang cuma pakai handuk setelah mandi. Duh, jantung aman kan Sena? Erlan cuma melirik sekilas ke arah gundukan selimut itu sebelum pergi ke ruang kerjanya. Ternyata, Erlan memang selalu tidur di ruang kerja buat menghindari kontak dengan istrinya sendiri. Setelah yakin Erlan pergi, Sena bangun dan mulai beraksi. Dia mencoba membuka HP Sienna pakai tanggal pernikahan mereka. Dan benar aja, langsung terbuka. Bucin banget ya si Sienna asli ini. Langkah pertama, bersih-bersih. Sena menghapus semua foto Erlan dari Instagram, mengosongkan profilnya, dan menghilangkan semua jejak istri penurut yang selama ini diperankan Sena. Dan inilah saatnya, Sena masuk ke akun aslinya dan mengirim pesan singkat yang bakal bikin pelakunya ketakutan setengah mati. Dia bertanya pada Bara, "Apa perasaanmu senang setelah membunuhku? Rasakan itu Bara." Malam itu Sena tertidur dan kembali dihantui mimpi buruk. Dia teringat betapa pilih kasihnya ibunya dulu yang selalu membelas Bella meski Bella yang nakal. Sena kecil selalu dipaksa mengalah. Hanya karena sebuah kecelakaan kecil, ibunya tega menamparnya. Kekerasan inilah yang membuat luka di hati Sena begitu dalam. Luka yang dibawa sampai dia mati dan bereinkarnasi. Sena terbangun dengan kaget sampai jatuh dari kasur. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi keningnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, sampai dia harus keluar kamar buat cari minum. Saat melewati ruang kerja Erlan, Sena berhenti. Dia mendengar suara wanita di dalam. Tunggu, itu suara Cindy. Apa yang mereka lakukan selarut ini? Sena mendengarkan dengan seksama. Cindy mendesak Erlan untuk segera menceraikan Sienna. Tapi, jawaban Erlan benar-benar membuat jantung Sena seolah berhenti berdetak. Erlan bilang dia nggak bisa cerai sekarang. Tapi, dia punya rencana untuk membuat Sienna menyerah sendiri pada pernikahan ini. Dia sengaja ingin menghancurkan mental istrinya secara perlahan. Sena merasa sakit hati, padahal dia bukan Sienna asli. Mungkin ini sisa-sisa perasaan dari pemilik tubuh ini. Dia pun bertekad gak akan membiarkan Erlan menang. Dia harus tahu diri dan tetap fokus pada balas dendamnya. Permainan baru saja dimulai. Erlan ingin membuatnya menyerah. Kita lihat saja siapa yang bakal menyerah duluan di rumah ini. Sena gak akan tinggal diam. Pagi itu masih terlalu dini, jam 6 pagi. Sena yang jiwanya terperangkap di tubuh Sienna terbangun karena alarm. Dia masih mengantuk dan ingin kembali tidur. Tapi sebuah suara halus namun menyebalkan memaksanya membuka mata. Di samping tempat tidurnya berdiri seorang wanita cantik dengan pakaian minim dan rambut basah yang masih meneteskan air. Itu Cindy. Sena menatapnya bingung, gagal mengenali situasi. Sementara Cindy dalam hati justru heran, kenapa Sienna tidak langsung mengamuk dan menjambaknya seperti biasa. Sena yang polos malah bertanya siapa wanita itu. Saat itulah Erlan muncul. Cindy langsung melancarkan akting kelas Oscar-nya. Dia berbohong dengan wajah memelas, mengatakan kalau Sienna yang menyuruhnya memijat dan membersihkan kamar. Padahal dia niatnya masak sarapan. Manipulatif banget. Erlan yang memang sudah benci pada istrinya, langsung termakan omongan Cindy. Dia membentak Sienna, menuduhnya mengganggu kekasih tercintanya. Erlan menyuruh Cindy keluar dengan lembut, tapi tatapannya ke Sienna berubah menjadi tatapan siap membunuh. Setelah mengunci pintu, Erlan berubah menjadi mimpi buruk. Dia memojokkan Sena ke dinding. Amarahnya meledak. Dia merasa Sienna adalah penghalang kebahagiaannya dengan Cindy. Erlan mencengkram leher Sena, mengangkatnya, benar-benar berniat melenyapkan nyawa istrinya sendiri. Sena megap-megap kehabisan napas. Paru-parunya terasa mau meledak. Dia berpikir ini adalah akhir hidup keduanya. Erlan terus memaki, menyebutnya sampah menjijikan. Pandangan Sena mulai gelap, kesadarannya mulai hilang. Tiba-tiba, brak! Pintu kamar didobrak paksa. Sebuah teriakan menggelegar menghentikan aksi gila Erlan. Cengkraman terlepas dan Sena jatuh pingsan. Siapa yang datang? Ternyata Evelyn dan Hutama Harrison, orang tua Erlan alias mertua Sultan yang disegani. Evelyn, ibu Erlan,
Syok berat melihat putranya hampir jadi pembunuh. Sementara Hutama, sang ayah yang terkenal kejam dan berwibawa, langsung memberi titah mutlak. Dia menyuruh Erland ikut ke ruang kerjanya. Sementara Evelyn panik memanggil dokter keluarga. Kondisi Sienna kritis. Dokter Ferdi dan para pelayan bergerak cepat. Atas perintah Evelyn, Franz, sang kepala pelayan langsung membopong Sienna untuk dilarikan ke rumah sakit terbaik dengan pengawalan ketat. Situasi di Mansion Harrison benar-benar kacau. Di ruang kerja, suasana mencekam. Erland menunduk di hadapan ayahnya. Dia mencoba membela diri dan menyatakan ingin bercerai demi menikahi Cindy. Tapi, Hutama justru menggebrak meja. Dia menolak keras perceraian itu dan memerintahkan Erland mempertahankan rumah tangganya atau menghadapi konsekuensi hancur. Masalah belum selesai. Hutama turun ke ruang makan dan menemukan Cindy yang sedang menunggu Erland. Dengan aura dingin yang mematikan, Hutama mengusir Cindy dan memberinya peringatan terakhir untuk tidak pernah menginjakkan kaki di mansion itu lagi. Cindy mencoba memohon dengan air mata buaya, mengaku mencintai Erland. Erland sempat datang membelanya, tapi satu ancaman dari Hutama membuat nyali mereka ciut. Erland tahu ayahnya tidak pernah main-main. Demi keselamatan Cindy, Erland terpaksa memintanya pergi. Sena akhirnya sadar di ruangan serba putih. Dia bingung setengah mati, tapi tiba-tiba ada wanita paruh baya cantik yang manggil dia sayang. Ternyata itu Evelyn, ibu mertuanya si Sena. Setelah diperiksa dokter, Sena dinyatakan cuma butuh istirahat. Tapi yang bikin Sena lega bukan itu, melainkan karena dia nggak ngelihat sosok Erland, si suami yang katanya nyeremin itu, di ruangan tersebut. Evelyn sedih mengira Sena nyeriin Erland, padahal mah buru-buru. Di sini Sena malah hampir keceplosan manggil mama, padahal aslinya si Sena manggil mertuanya mom. Untung Sena pintar ngeles, kalau enggak, bisa tamat riwayatnya dicurigai bukan menantu asli. Sena mulai menyusun rencana. Dia nggak mau jadi Sienna yang lemah. Dia bertekad bakal balas perbuatan Cindy, si pelakor drama queen itu. Dan yang paling penting, dia mempertimbangkan buat cerai dari Erland. Ngapain pertahanin pernikahan toksik kan? Hari kepulangan pun tiba. Erland datang jemput, tapi mukanya itu loh, ditekuk banget kayak cucian basah. Sena yakin cowok itu datang cuma karena dipaksa ibunya. Suasana di mobil langsung berasa kayak di kutub utara, dingin banget. Sampai di rumah, Erland main nyelonong aja ninggalin istrinya. Pintu mobil dibanting keras banget. Sena cuma bisa elus dada. Heran kok ada cowok ganteng tapi kelakuannya minus begini. Tapi pas mau kabur ke kamar, Erland nahan dia. Sena disuruh duduk. Di sini Sena benar-benar gak berani natap mata Erland yang tajamnya ngalahin silet. Saking gugupnya, Sena malah keceplosan lagi. Dia manggil suaminya sendiri, Om. Bayangin, Erland yang belum 30 tahun dipanggil Om sama istrinya sendiri. Erland langsung shock berat, harga dirinya terluka guys. Erland ngerasa Sienna ini makin aneh. Biasanya manja-manja genit, sekarang malah diam dan manggil Om. Karena moodnya udah hancur, Erland pergi gitu aja ke ruang kerjanya. Sena langsung merosting suaminya itu abis-abisan setelah orangnya pergi. Di kamar, Sena langsung mode serius. Dia nyatet rencana bertahan hidup. Poin pentingnya, kuras harta Erland, lalu gugat cerai. Simple kan? Keluarga Sienna juga kaya, jadi dia nggak takut miskin. Tapi sebelum itu, dia harus beresin lemari baju Sienna yang isinya, astaga, baju kurang bahan semua. Sena sampai geli sendiri ngelihatnya. Dia mutusin buat jual semua baju seksi itu dan beli baju yang lebih layak. Sena udah rapi. Dia nanya ke pelayan di mana si Om Galak berada. Ternyata Erland udah kabur ke kantor. Istrinya baru sembuh malah ditinggal. Emang suami akhlak minus. Tanpa basa-basi, Sena cuma ngirim chat singkat ke Erland kalau dia mau pulang ke rumah orang tuanya. Abis kirim, langsung matiin HP. Bodoh amat Erland mau marah apa enggak. Di perjalanan, supir keluarga sampai kaget karena Sena bersikap sopan dan ramah banget, padahal biasanya Sienna itu angkuh.
Perubahan sikap ini bikin Pak Supir bengong saking gak percayanya. Perjalanan menuju mansion keluarga Calliope memakan waktu sekitar 30 menit. Di dalam mobil, Sienna sibuk mengamati pemandangan kota. Saat melihat sekelompok siswa tertawa riang di pinggir jalan, dadanya tiba-tiba sesak. Pemandangan itu mengingatkannya pada kehidupan lamanya sebagai Sena. Sekolah baginya adalah neraka penuh bullying. Dia cuma punya satu teman, Ayu dia. Dan sisanya cuma penderitaan, bahkan dari saudaranya sendiri. Sesampainya di mansion megah Calliope, Sienna baru aja mau tarik nafas panjang karena canggung, tiba-tiba pintu terbuka. Dan bam, seorang gadis muda langsung menubruknya dengan pelukan super erat. Ternyata, itu Nicole, adiknya Sienna yang super heboh. Gak lama kemudian, Mama muncul. Bukannya marah, Mama malah nangis terharu lihat anaknya pulang. Wah, kayaknya Sienna yang asli jarang banget pulang ke rumah ya. Masuk ke dalam, mansion ini beda banget sama rumah mertuanya. Di sini penuh barang seni bersejarah. Sienna lalu diantar Nicole ke kamar. Sepanjang jalan, adiknya ini ngoceh terus tanpa henti, bikin kuping Sienna panas. Sampai di depan kamar dengan tulisan Princess Sienna's Room. Sumpah, ini alay banget. Nicole minta tidur bareng, tapi Sienna yang lagi butuh me time langsung nolak mentah-mentah dan menutup pintu. Di dalam kamar yang serba biru itu, Sienna merebahkan tubuhnya. Pikirannya melayang. Di kehidupan dulu dia menderita, di kehidupan sekarang, dia terjebak di tubuh wanita problematik yang ngejar cowok gak peka. Dua-duanya menyedihkan. Lelah berpikir, Sienna ketiduran. Tapi tiba-tiba dia kebangun, karena ada yang goyangin lengannya. Pas buka mata, jantungnya hampir copot. Erlan, si suami Denin itu tiba-tiba udah duduk santai di pinggir kasur. Sienna panik. Ngapain kamu di sini? Dengan santainya Erlan jawab, aku suamimu. Wajar dong aku di sini. Wah, sejak kapan dia ngaku suami? Sienna curiga, Erlan punya niat jahat. Tapi Erlan malah balik nyindir kelakuan Sienna yang dulu. Sienna ngusir Erlan biar dia bisa mandi. Erlan malah ikut rebahan di kasur. Karena Sienna aslinya masih bocah polos 17 tahun yang takut sama cowok, dia langsung kabur ngibrit ke kamar mandi. Di kamar mandi, Sienna sengaja lama-lamain waktu. Dia nyalain shower doang biar dikira mandi. Dia takut banget berduaan sama Erlan yang menurutnya berpotensi ngilangin nyawanya kapan aja. Setelah dipanggil Mama dan memastikan Erlan udah gak ada di kamar, Sienna akhirnya keluar. Sesampainya di ruang makan, dia lihat pemandangan aneh. Erlan lagi ngobrol akrab banget sama papanya Sienna, Thomas Calliope. Wah, jago banget aktingnya si Erlan. Mama nyuruh Sienna duduk di sebelah Erlan. Tapi masalahnya, tatapan Papa Thomas itu loh, tajam banget, penuh intimidasi. Saking takutnya, naluri bertahan hidup Sienna jalan. Dia malah tanpa sadar ngerapat ke Erlan cari perlindungan. Suasana di ruang makan keluarga Calliope ini benar-benar definisi hening yang mematikan. Gak ada obrolan, cuma suara sendok ketemu piring. Canggung banget, asli. Sienna yang sekarang jiwanya udah beda, ngerasa banget kalau dia gak diterima di sini. Dia terus-terusan ngelirik papanya, Thomas, yang mukanya datar abis. Sienna yakin banget kalau bokapnya ini gak suka sama dia. Untungnya ada Nicole, adiknya Sienna yang jadi penyelamat suasana. Dia buru-buru pamit mau kerja kelompok. Mungkin karena dia juga gak kuat sama aura suram di meja makan itu. Yang bikin tersentuh, Nicole sempat-sempatnya nyemangatin Sienna sebelum pergi. Sikap manis Nicole ini bikin Sienna jadi flashback ke adiknya di kehidupan lama, Bella, yang justru benci banget sama dia. Sedih ya kalau dibandingin. Tapi momen melonya gak lama. Thomas tiba-tiba berdiri dan merintahin Sienna buat nemuin dia di ruang kerja. Mampus. Di sisi lain, Erlan juga mulai curiga, karena Sienna yang sekarang beda banget. Biasanya caper, tapi sekarang lebih banyak diam. Masuk ke kandang singa. Di ruang kerja, Sienna cuma bisa nunduk sambil remes-remes bajunya.
Dia beneran takut diintimidasi sama ayahnya sendiri. Thomas mulai nyeramahin Sienna soal menjaga nama baik keluarga, dan insiden penindasan dia ke cewek lain. Tapi pas Sienna berani ngangkat kepala, dia baru sadar. Papanya ini kelihatan capek banget. Kantung matanya hitam, kayak manggul beban berat sendirian. Sebenarnya Sienna pengen jujur, kalau Sienna yang asli udah nggak ada. Tapi ngelihat kondisi Thomas yang rapuh gitu, lidahnya keluh. Dia nggak tega nambahin beban mental kayaknya ini. Dan plot twistnya, Thomas yang galak itu malah ngusap kepala Sienna. Dia bilang nggak apa-apa, dan nyuruh Sienna istirahat. Ternyata di balik sikap dinginnya, dia masih sayang sama putrinya. Keluar dari kandang singa, masuk ke kandang buaya. Pas balik ke kamar, Erland udah nungguin di ranjang. Auranya, nyeremin banget. Dia langsung nyuruh Sienna duduk dengan nada merintah. Erland gak main-main. Dia nanya apa rencana Sienna selanjutnya. Pas Sienna minta maaf dan janji gak bakal ganggu Cindy lagi, Erland langsung nyengkram bahu Sienna. Tatapannya tajam banget, seolah lagi nge-scan kebohongan di mata Sienna. Sienna yang sekarang jiwanya rakyat jelata, jelas keder lah ditatap cogan ningrat tapi galak begini. Akhirnya Erland bilang, aku pegang kata-katamu, terus pergi ninggalin kamar. Barulah Sienna bisa napas lega. Dia kabur ke balkon, ngeliat langit malam yang penuh bintang. Di sini dia ngerasa damai, jauh dari drama keluarga kaya raya ini. Angin malam, suara daun kering, Sienna mulai ngerasa nyaman. Tapi di kepalanya, cuma ada satu jalan keluar biar dia bisa hidup tenang kayak gini terus. Sienna bergumam pelan. Aku harus secepatnya menceraikan Erland biar bisa terus di sini. Rencana yang terdengar sempurna kan? Tapi, Sienna gak sadar. Di balik pintu balkon, ada seseorang yang dengar semuanya. Tangan orang itu mengepal kuat. Pas dengar kata, cerai. Waduh, Erland denger gak ya? Sienna yang terbangun karena kicauan burung. Dia bingung setengah mati. Seingatnya, semalam dia ketiduran di balkon sambil menikmati angin malam. Tapi kok pas bangun, dia udah enak-enakan di atas kasur empuk. Sienna panik. Dia berusaha mengingat-ingat. Apa mungkin dia jalan sambil tidur? Atau ada yang mindahin dia? Kalau Erland yang mindahin, rasanya mustahil banget. Pas lagi bingung-bingungnya, pintu kamar mandi terbuka. Muncullah Erland yang cuma pakai handuk melilit pinggang. Pemandangan ini jelas bikin Sienna salah fokus. Meskipun dia benci sifat Erland, Sienna harus ngakuin kalau suaminya itu punya fisik yang sempurna banget. Tapi, kekaguman Sienna langsung bubar jalan waktu dia ingat kalau kelakuan suaminya itu minus akhlak. Erland yang sadar diperhatiin, langsung masang muka dingin. Tanpa basa-basi, dia nyuruh Sienna mandi karena mereka harus pulang ke rumah orang tua Sienna sekarang juga. Sienna yang masih penasaran, memberanikan diri tanya, kenapa dia bisa ada di kasur? Dan jawaban Erland, pedes banget guys. Erland bilang, dia nyuruh satpam buat mindahin Sienna, karena dia jijik, dan gak sudi nyentuh apa yang dia sebut sebagai tubuh murahan itu. Gak cukup cuma ngina. Erland mendekat dan mencengkram dagu Sienna kasar banget, sampai ninggalin bekas merah. Dia negasin lagi kalau Sienna gak boleh berharap lebih. Kata-kata kasar itu bikin dada Sienna sesak. Sakit fisik yang anehnya kerasa nyata banget. Seolah-olah sisa perasaan pemilik tubuh asli masih ada di sana. Sienna sempat nolak dan minta nginep beberapa hari lagi. Tapi Erland langsung ancam. Kalau Sienna nggak nurut, dia bakal diseret dan dikurung seumur hidup di ruang bawah tanah Mansion Harrison. Ancaman itu sukses bikin Sienna kicap. Erland pun pergi, ninggalin Sienna yang cuma bisa ketawa miris meratapi nasibnya punya suami yang kejam dan otoriter. Di momen sendirian itu, Sienna memantapkan hati. Dia sadar kalau bikin Erland jatuh cinta itu misi mustahil. Karena hati cowok itu udah batu. Satu-satunya jalan keluar buat nyelamatin nyawanya di kesempatan kedua ini cuma satu. Perceraian. Dia nggak mau buang waktu ngejar cinta yang nggak mungkin kayak Sienna yang asli. Sienna masuk ke kamar mandi, dan ngeguyur badannya pakai air dingin.
Disinilah kejadian aneh mulai terjadi. Tiba-tiba, potongan ingatan masa lalu pemilik tubuh asli maksa masuk ke kepalanya, kayak film rusak. Dia melihat masa kecil Sienna asli yang penuh kemewahan tapi kaku. Tuntutan keluarga Calliope buat jaga nama baik, sampai masa remaja yang anehnya buram. Ada bagian ingatan yang jelas banget, yaitu pas perjodohan Erland dan Sienna. Ternyata ayah mereka bersahabat, dan Sienna asli jatuh cinta pada pandangan pertama. Sementara Erland nolak keras karena udah punya pacar. Tapi pas Sienna coba gali ingatan kenapa dia benci banget sama sosok bernama Cindy, kepalanya sakit luar biasa. Seolah-olah pemilik tubuh ini ngeblokir ingatan itu biar nggak dilihat. Rasa sakitnya nggak tertahankan, sampai Sienna pingsan, kepalanya kebentur lantai kamar mandi. Di bawah guyuran shower, dalam ketidaksadaran itu, muncul sosok transparan yang mirip Sienna. Itu adalah arwah Sienna yang asli. Dia natap tubuhnya dengan sedih, ngasih pesan terakhir, supaya jiwa baru ini nyelesain semua masalah. Lalu dia perlahan menghilang sepenuhnya, menyerahkan hidupnya ke Sienna yang sekarang. Entah sudah berapa lama Sienna di dalam sana. Erland, yang awalnya hanya ingin memanggilnya untuk sarapan, kini dipenuhi amarah dan kepanikan saat mendengar gemericik air tanpa sahutan. Pintu terbuka paksa. Pemandangan di depannya membuat darah Erland berdesir. Sienna tergeletak, dingin, pucat, seolah tak ada lagi darah yang mengalir di wajahnya. Tanpa pikir panjang, Erland mengangkat tubuh dingin itu. Namun, satu hal mengganggu pikirannya. Kenapa Sienna mandi dengan pakaian lengkap? Jalan pikiran wanita ini sungguh tak bisa ia tebak. Kehebohan melanda. Di rumah sakit, Elva menangis pilu melihat putrinya. Sementara Erland, ia memilih pergi ke kantor. Sebuah janji formalitas agar tak dicurigai mertuanya. Perlahan, mata itu terbuka. Tubuhnya terasa remuk redam. Sienna mencoba duduk, mengumpulkan kesadarannya yang sempat hilang. Apa yang ada di otak kecilmu? Suara berat itu menyambutnya. Bukan kekhawatiran, melainkan tatapan tajam penuh kebencian dari suaminya sendiri. Berhenti membuat masalah, Sienna, hardiknya. Sienna terlalu lelah untuk berdebat. Tubuhnya lemah, mungkin efek samping dari ingatan pemilik tubuh asli yang sedang ia cerna. Erland pergi memanggil orang tua mereka. Seketika, suasana dingin berganti hangat. Dua ibu yang sangat menyayanginya langsung menghujani Sienna dengan perhatian. Bahkan papanya, Thomas, yang kaku mirip Erland, menunjukkan kasih sayangnya meski singkat. Cepat sembuh, katanya datar. Sienna sampai melongo melihat kemiripan sifat ayah dan menantu itu. Sienna kembali tertidur. Saat ia bangun, matahari sudah condong ke barat. Orang tuanya sudah pulang, menyisakan Erland yang tertidur di sofa. Pemandangan langka. Erland, panggilnya. Pria itu bangun, matanya masih tajam meski baru sadar. Jawabannya, singkat, padat, dan menyebalkan. Hemat suara sekali pria ini. Erland hendak pergi ke kantor, meninggalkan Sienna dijemput sopir. Rasa penasaran Sienna tak tertahan. Kenapa tidak kamu saja? Sibuk dengan Cindy? Tembak Sienna langsung. Pertanyaan itu mematik api. Erland berbalik, topeng dinginnya retak menampilkan kebencian murni. Aku pikir kamu tulus minta maaf. Ternyata kamu masih sama. Menjijikan. Pintu tertutup dengan dentuman keras. Peringatan Erland menggema. Jangan ganggu Cindy. Tapi justru itu yang membuat Sienna semakin curiga. Kenapa ingatan tentang Cindy dan masa remaja Sienna asli tertutup rapat? Jika tidak ada apa-apa, kenapa disembunyikan? Pasti ada sesuatu di masa lalu mereka. Sienna tidak akan tinggal diam. Sebagai tanda terima kasih pada tubuh ini, ia bersumpah akan membongkar misteri itu dan membalas wanita licik bernama Cindy. Sore itu, Sienna kembali ke mansion Harrison yang terasa lebih sepi. Mertuanya, Hutama dan Evelyn, mendadak terbang ke Los Angeles karena urusan keluarga darurat.
Disambut bak ratu justru membuat Sienna risih. Ia yang sekarang bukanlah Sienna yang gila hormat. Sikap rendah hatinya ini sukses membuat para pelayan terheran-heran. Apakah nyonya mereka salah makan? Sendirian di kamar, pikiran Sienna melayang pada Erland. Pria itu benar-benar definisi tiran. Kejam, dingin dan tak punya hati. Ya, kecuali untuk kekasihnya, Cindy. Sementara itu, di kantor pusat, Erland justru tak bisa fokus bekerja. Bukan karena saham anjlok, tapi karena perubahan drastis istrinya. Sienna yang dulu pembangkang dan murahan, kini menjadi sulit ditebak. Saking bingungnya, Erland sampai bertanya hal konyol pada asistennya. Apakah jatuh ke kolam renang bisa mengubah kepribadian seseorang? Jawabannya tentu saja tidak. Niat hati ingin pulang cepat demi melihat Sienna, langkah Erland justru terhenti di lobi. Cindy, sang kekasih hati, atau begitulah seharusnya, datang dengan rengekan manjanya. Ironisnya, Sienna ada di sana, bersembunyi di balik pot bunga. Niat awal mengajak makan malam, malah berujung melihat drama romansa. Rasa cemburu asing tiba-tiba meletak di dadanya. Perasaan milik Sienna yang asli. Logika Erland memintanya waspada pada Sienna. Jadi ia memilih pergi bersama Cindy. Dan Sienna, tentu saja, mode detektif aktif. Ia membuntuti mereka sampai ke sebuah butik mewah. Di butik, Cindy sibuk menghamburkan uang Erland. Sementara sang tiran hanya duduk, tersenyum tipis menyaksikan kekasihnya. Tapi di mata Sienna yang mengintip, senyum itu terlihat palsu. Saat sedang asyik memantau, seorang pria asing mengganggu konsentrasi Sienna. Coy Fraxton, polisi yang entah kenapa punya aura menyebalkan dan menuduh Sienna sebagai penguntit. "Diam! Aku bukan penguntit!" Sienna mendesis galak. Moodnya hancur seketika. Daripada meladeni polisi kurang kerjaan ini, Sienna memilih kabur. Sienna melangkah lebar, berusaha keluar secepat mungkin sambil memastikan si polisi gila tidak mengejar. Tapi karena tidak hati-hati, belanjaan berhamburan. Sienna panik dan buru-buru membereskannya sambil meminta maaf. Namun, suara dingin yang merespon membuatnya membeku. Lain kali hati-hati. Itu suara Erland. Mampus, Sienna menabrak suami dan selingkuhannya sendiri. Jika ketahuan sekarang, tamatlah riwayatnya. Tanpa berani mengangkat wajah, Sienna menyerahkan belanjaan dan langsung kabur. Jantungnya mau copot. Namun, langkahnya terhenti oleh satu kata. Tunggu, apakah Erland berhasil mengenali Sienna di balik hoodie itu? Dan apa yang akan dilakukan polisi songong tadi? Sienna membeku. Suara langkah sepatu hak tinggi itu berhenti tepat di depannya. Dengan cepat, ia menarik rambut panjangnya ke depan, menutupi wajah layaknya hantu, berharap tidak dikenali. "Sepertinya kita pernah bertemu," ucap Cindy curiga. Sienna menjawab dengan suara diserak-serakan, "Anda salah orang, Nona." Di belakang Cindy, Erland hanya diam mengamati. Erland tidak bodoh. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Lucu sekali, pikirnya. Istrinya yang bilang tidak akan cari masalah, sekarang malah jadi penguntit amatir. Begitu mereka pergi, Sienna langsung kabur. Ia memacu mobil mewahnya gila-gilaan. Erland tidak boleh sampai di rumah duluan. Sesampainya di mansion, Sienna langsung lari ke kamar. Tapi begitu pintu dibuka, jantungnya hampir copot. "Dari mana?" tanya suara berat itu. Erland sudah di sana, duduk santai dengan tatapan setajam elang yang siap menyambar mangsanya. Sienna mencoba bohong, tapi gagal total. Erland memojokkannya, mengunci pintu, dan memaksa Sienna menatap matanya. Jadi, sekarang beralih jadi penguntit. Terpojok, Sienna akhirnya ngaku. "Sebenarnya aku mau ajak makan malam, tapi lihat suamiku pergi sama pacarnya. Jadi ya aku penasaran dan ngikutin deh. Hehe, aku cuma penasaran kok. Jadi kalau suatu saat aku punya pacar, aku nggak bingung lagi," ucap Sienna enteng. Mendengar kata pacar, rahang Erland mengeras. Hatinya panas. "Tarik kata-katamu. Kamu tidak boleh dekat dengan pria manapun." Sienna melongo. Erland enak-enakan pacaran, tapi Sienna dilarang. Wah,
Selain kurang akhlak, ternyata orang ini juga kurang waras. Batin Sienna. Emosi Sienna meledak. Kalau begitu, putuskan hubunganmu dengan Cindy. Kalau kamu melarangku, kamu juga gak boleh dekat wanita lain. Erlan mencoba membungkamnya, tapi Sienna berteriak lebih keras. Jangan campuri urusanku. Otakmu itu sudah rusak, Erlan. Setelah memaki suaminya, Sienna melenggang pergi begitu saja ke kamar mandi, meninggalkan singa jantan yang harga dirinya baru saja diinjak-injak. Boh, Erlan menghantam tembok di sampingnya. Sakit? Tentu, tapi rasa marah dan gengsinya jauh lebih sakit. Dibiarkannya tangan itu berdarah. Erlan butuh pelampiasan. Ia tidak bisa tetap di sini. Mobil mewah itu kembali menderu keluar dari mansion, membelah malam menuju satu-satunya tempat di mana ia bisa menenggak ketenangan. Bar di pinggiran kota Limerick, tempat pelarian Erlan malam ini. Sejak pertengkaran sore itu, Erlan menghilang. Bahkan ketika pagi menjelang, sisi tempat tidur di sebelah Sienna masih dingin dan kosong. Poppy, pelayan setia Sienna, membawa kabar bahwa sang tuan tidak akan pulang selama seminggu. Informasi yang justru didapat dari kepala keamanan, bukan dari suaminya sendiri. Namun, absennya Erlan adalah sebuah peluang. Sienna memutuskan untuk tidak diam saja. Ia akan kembali ke rumah masa kecilnya, Mansion Calliope, untuk mencari jawaban. Tapi pencarian itu tidak mudah. Di kamarnya yang lama, Sienna hanya menemukan buku kuliah dan pakaian modis. Tidak ada petunjuk, tidak ada memori. Sienna teringat satu tempat lagi, gudang. Meski ia harus menanggung malu karena bertanya letak gudang rumahnya sendiri pada penjaga. Gudang itu terletak di bawah tanah. Gelap, luas, dan penuh dengan barang-barang yang terlupakan. Dan di sanalah ia menemukannya. Tumpukan kardus dengan label narsis, barang milik Queen Sienna. Di antara novel klasik dan aksesoris mewah, terselit sebuah buku kecil, sebuah diary, kunci ingatan yang selama ini ia cari. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Paris, Erlan sedang bergulat dengan masalah perusahaan dan bayang-bayang istrinya. Namun laporan dari asistennya membuyarkan fokus Erlan. Cindy, kekasihnya, terdeteksi berada di Indonesia, mengunjungi sebuah penjara. Cindy mematikan ponselnya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Kecurigaan mulai merayap di hati Erlan. Apa yang disembunyikan gadis itu? Di tengah kekalutan itu, jemari Erlan justru berhenti di nama Sienna. Kerinduan aneh menyelinap, menggoda egonya untuk mendengar suara sang istri. Namun ia menahannya. Ia tidak boleh terlihat lemah. Erlan hanya tersenyum tipis, meyakini bahwa Sienna pasti sedang merindukannya juga. Lorong itu sunyi. Hanya suara ketukan heels yang memecah keheningan. Seorang wanita cantik melangkah masuk ke dalam ruang tunggu penjara. Di balik kaca pembatas, dia menunggu. Matanya tak lepas dari pintu coklat tua itu, menanti seseorang yang sangat ia rindukan. Pintu terbuka. Seorang pria tampan dengan wajah lembut muncul. Pertemuan yang sudah lama dinantikan akhirnya terjadi. Hei, sudah lama. Sapanya dengan suara serak. Ada kerinduan mendalam di sana. Pria itu hanya tersenyum tipis. Berjanji kebebasannya sudah dekat. Namun pembicaraan beralih ke dia. Wanita itu ingin pria ini melupakannya. Api sang pria justru bersikeras untuk mengubah pandangan musuhnya itu. Waktu habis. Wanita itu pergi, menutup wajah cantiknya dengan masker dan topi. Identitasnya kembali tersembunyi dalam bayang-bayang. Sementara itu, di Mansion Harrison, Sienna tenggelam dalam buku harian pemilik tubuh asli. Ada nama yang terus muncul. Cindy. Ternyata, Sienna dan Cindy pernah sangat dekat sebelum bermusuhan. Tapi anehnya, nama Erlan, sang suami, jarang sekali disebut. Cinta pada pandangan pertama? Sienna tidak percaya itu. Ia merasa harus mencari tahu kebenaran masa lalu Sienna asli di Indonesia. Tekadnya sudah bulat. Bahkan, saat Poppy mengantar makan malam, Sienna tak bergeming. Fokusnya hanya satu. Pergi ke Indonesia besok. Setelah makan, Sienna langsung berkemas. Ia butuh jawaban. Jika benar Sienna asli hanya iri pada Cindy,
maka ia akan mantap bercerai dengan Erland. Pagi-pagi buta, Sienna mencoba kabur. Ia berharap bisa lolos sebelum ada yang menyadari. Namun naas, Poison, kepala keamanan mansion, seolah punya radar pendeteksi. Langkah Sienna terhenti seketika. Maaf Nyonya, nyawa kami taruhannya. Poison memohon, tapi tubuh kekarnya tetap menghalangi jalan. Tanpa izin Erland, Sienna adalah tahanan di rumah mewahnya sendiri. Sienna mendengus kesal. Ia tak tega mengorbankan para pekerja. Rencana kabur gagal total. Satu-satunya jalan adalah menghubungi pria dingin itu. Haruskah dia menelpon Erland dan meminta izin? Sienna benar-benar malas. Di dalam kamar luas bernuansa monokrom itu, Sienna mengetuk pelan lantai licin dengan ujung sepatunya. Suara ketukan itu menggema, mengisi kekosongan di antara suara hujan deras di luar sana. Ia berjalan ke jendela, menyibak tirai. Di bawah sana, taman mansion yang indah kini diguyur hujan lebat. Namun pikiran Sienna tidak ada di sana. Ia sedang menyusun rencana. Tangannya menekan nomor Erland. Ia butuh izin untuk pergi. Sienna yakin pria yang tak peduli itu tak akan repot-repot menahannya. Selamat malam Erland. Kudengar kau di Paris. Sienna mencoba berbasa-basi. Namun Erland langsung memotongnya dengan dingin. Pria itu tak suka buang waktu. Seperti dugaan, Erland mengizinkannya liburan begitu saja. Panggilan berakhir tanpa ucapan manis. Dingin. Tapi bagi Sienna, ini adalah tiket kebebasannya. Ternyata sulit juga ada di sini, gumamnya. Ia menulis namanya di kaca berembun. Mengingat bagaimana keluarga aslinya mungkin sedang bersorak merayakan kepergiannya. Masa bodoh dengan kebencian mereka. Sienna bertekad, liburan ini bukan sekedar jalan-jalan. Ia akan menguak misteri hidup pemilik tubuh ini. Sementara itu di Paris, suasana mencekam menyelimuti kamar Erland. Matthew melaporkan sesuatu yang membuat darah Erland mendidih. Cindy, wanita yang dicintainya, menemui pria lain di penjara. Siapa pria itu? Tanya Erland. Rahangnya mengeras. Kecurigaan bahwa Cindy tidak tulus mulai merayapi pikirannya. Ia memerintahkan Matthew membuka semua data lama. Erland membaca dengan kecepatan kilat, mencari celah yang terlewat, hingga matanya menangkap satu fakta ganjil. Sienna dan Cindy. Mereka ternyata sudah saling mengenal jauh sebelum Erland masuk ke kehidupan mereka. Hubungan yang tersembunyi. Erland membanting iPad-nya. Murka. Kenapa informasi sepenting ini bisa lolos dari pengawasannya? Pikiran negatif berkecamuk. Sienna yang mengejarnya dengan cinta murahan, dan Cindy yang membuatnya jatuh cinta. Apakah ini semua settingan? Apakah dua wanita ini bekerja sama untuk menjebaknya? Aku harap tidak ada konspirasi konyol, desisnya. Erland tersenyum sinis. Hatinya sakit dikhianati, tapi egonya lebih besar. Ia tak akan membiarkan siapapun mempermainkannya. Erland tidak pernah kalah. Ia selalu satu langkah di depan. Dan jika mereka bermain api, Erland akan memastikan mereka terbakar. 16 jam perjalanan akhirnya membawa Sienna kembali ke Jakarta. Kota yang menyimpan kepingan masa lalu yang ia cari. Itu Diego. Sepupu yang seharusnya menjadi sekutu, namun terasa menyimpan rahasia. Diego langsung bertanya tentang suami Sienna. Aneh rasanya, seolah ia memantau gerak-gerik Sienna. Cuaca Jakarta yang panas menyambutnya, kontras dengan dinginnya Limerick. Sama kontrasnya dengan sikap Diego yang berubah saat Sienna menyinggung masa lalu. Aku kangen teman-temanku. Kalimat sederhana itu membuat atmosfer berubah drastis. Diego marah. Dia bilang Sienna lupa adalah kabar bagus. Bahwa Tante Elva berhasil. Berhasil apa? Menutup rapat ingatan Sienna. Kamar ini bukan kamar seorang putri manja. Nuansa abu-abu dan hitam ini lebih mirip sarang seorang pemberontak. Tidak ada rok mini atau baju ketat. Lemari ini penuh celana panjang, topi, dan gitar. Sienna yang asli ternyata seorang tomboy. Tapi penemuan di laci meja rias ini lebih mengejutkan daripada sekadar selera fashion. Foto pertama. Sebuah geng besar. Ada Cindy di sana, dan Sienna berdiri di tengah sebagai pusatnya. Mereka terlihat seperti penguasa sekolah.
Jika mereka sedekat ini dulu, kenapa sekarang bermusuhan? Dan siapa pria-pria di belakang ini? Namun figura kedualah yang membuat jantung Sienna berdegup. Sienna tertawa lepas di samping pria ini. Raja Severius dan Ratu Blackrose. Ternyata, dia adalah cinta pertama Sienna. Kisah cinta antar ketua geng? Kemana perginya pria ini? Kenapa Sienna tidak bersamanya lagi? Terlalu banyak pertanyaan. Waktu Sienna di Jakarta terbatas. Ia harus membongkar rahasia ini sebelum kembali. Apakah ia harus melepaskan Erland untuk Cindy demi masa lalu ini? Rasa penasaran ini membunuhnya. Diego, Cindy, dan sang Raja Severius. Apa yang sebenarnya terjadi di masa remaja Sienna? 1 jam berlalu. Akhirnya kelelahan menang. Sienna terlelap, siap menghadapi investigasi esok hari. Pagi itu, sinar matahari Jakarta menyapa Sienna dengan lembut. Tidak ada yang aneh. Hanya pagi yang tenang bagi seorang wanita yang kehilangan sebagian ingatannya. Setelah bersiap kilat, Sienna menikmati nasi goreng buatan Bilela. Rasanya familiar, seolah lidahnya merindukan masakan rumah ini. Namun, rasa penasaran Sienna merusak ketenangan itu. Saat ia bertanya tentang geng Blackrose, ekspresi Bilela berubah total. Ada ketakutan yang disembunyikan. Gagal mendapat jawaban, Sienna memilih menenangkan diri. Kota tua menjadi tujuannya. Arsitektur lawas dan kamera jadul di tangannya adalah kombinasi sempurna. Di kafe Batavia, takdir mempermainkannya. Di antara pengunjung, Sienna melihat sosok yang ia kenal dari foto lama. Gadis bersurai pendek itu, teman masa lalunya. Sienna mendekat, berharap reuni yang manis. Tapi reaksi gadis itu justru sebaliknya. Matanya melebar, bukan karena bahagia, tapi karena takut. Sienna? Ngapain di sini? Pertanyaan itu terlontar dengan nada cemas. Gladys, nama gadis itu, bersikeras bahwa Sienna tidak boleh ada di Jakarta. Waktunya sudah hampir habis. Sienna yang asing di tubuhnya sendiri, terpaksa bertanya nama sahabatnya. Gladys tersenyum miris, menyembunyikan air mata. Rasa bersalah menusuk hati Sienna. Aku rindu, tapi kamu harus pergi. Sebuah pelukan hangat namun penuh keputusasaan diberikan Gladys. Reuni ini terasa seperti perpisahan. Gladys memaksa mengantar pulang. Di dalam mobil, keheningan mencekik. Sienna merasa asing, sementara Gladys terlihat seperti dikejar waktu. Sesampainya di rumah, Gladys tidak basa-basi. Ambil kopermu. Kita ke bandara sekarang. Dia tidak meminta. Dia memaksa. Sienna menolak. Dia bukan boneka yang bisa diatur. Aku masih mau di sini. Sienna membentak, menantang bahaya yang bahkan belum ia pahami. Kamu gak sadar apa yang akan terjadi kalau kamu tetap di sini? Teriak Gladys. Peringatannya nyata, ketakutannya valid, tapi rasa penasaran Sienna lebih besar dari rasa takutnya. Jika ingin tahu kebenarannya, dia harus tetap tinggal. Dia meninggalkan Gladys yang terpaku di halaman. Pintu tertutup. Sienna memilih untuk tinggal, tanpa tahu badai apa yang akan segera menghantam hidupnya. 2 hari tersisa sebelum kembali ke Limerick. Sienna nggak mau ambil pusing soal Gladys. Hari ini misinya cuma satu, puas-puasin main di Dufan. Dan benar saja, Sienna beneran lepas kendali. Dari wahana yang bikin jantung copot sampai teriak-teriak heboh, dia nikmatin semuanya. Puas teriak-teriak, Sienna butuh pendingin. Es krim vanila jadi pilihan wajib. Sifat asli Senna dan Sienna emang gak bisa bohong soal selera. Duduk santai di bawah pohon, menikmati keramaian, rasanya damai banget. Sampai sebuah suara menghancurkan segalanya. Sienna. Suara itu bikin tubuh Sienna otomatis menegang. Bukan karena dia kenal, tapi tubuh ini bereaksi ketakutan. Pria bernama Nando ini, dia ada di foto masa lalu Sienna. Dan jelas, dia bukan berita bagus. Sienna merasa harus lari sekarang. Tanpa pikir panjang, Sienna lari. Tubuhnya bergerak sendiri menjauhi Nando. Dia nggak peduli seberapa konyol kelihatannya. Yang penting, pergi dari situ. Brak. Saking paniknya, Sienna nabrak orang. Tapi tunggu, tangan yang nahan pinggangnya ini kok familiar. Erland? Bukannya dia di Paris? Sienna sampai harus ngucat mata buat mastiin dia nggak halusinasi. Alih-alih marah, Erland malah mengusap keringat Sienna.
Sisi lembut Erlan yang langka ini sukses bikin Sienna salah tingkah. Pulang. Cuma satu kata, dan Erlan langsung nyeret Sienna ke mobil. Mode protektif? On. Di dalam mobil, atmosfer berubah dingin. Erlan ganya soal cowok tadi. Dia lihat semuanya. Sienna yang ketakutan, Sienna yang rapuh. Sebenarnya, Erlan kesini nyusul Cindy yang hilang kabar. Tapi pas lihat Sienna diganggu cowok lain, naluri Erlan mendadak berubah prioritas. Tapi, kecurigaan tetaplah kecurigaan. Erlan mikir Sienna sengaja ke Dufan karena tahu Cindy ada di sana. Drama merebut kekasih teman diungkit lagi. Erlan membawa Sienna ke restoran mahal. Masih dengan mode dingin, dia jalan cepat banget sampai Sienna kewalahan ngikutinnya. Di tengah interogasi soal Cindy, perut tetap butuh isi. Sienna pesan 2 menu mahal sekaligus. Steak dan spaghetti. Makanan impian Sienna dulu. Tiba-tiba, Sienna jadi melo. Dia ingat gimana susahnya cari duit cuma buat makan enak waktu masih jadi sana. Erlan yang sadar perubahan mood itu, cuma bisa diam mengamati. Makanan akhirnya datang. Mata Sienna langsung berbinar melihat steak dan spaghetti itu. Kalau tidak ada Erlan, mungkin dia sudah menyantapnya dengan barbar. Makanlah, perintah Erlan. Sienna berdoa sejenak sebelum makan. Erlan diam-diam memperhatikan, menyadari kebiasaan baru Sienna yang tak pernah ia pedulikan sebelumnya. Keheningan pecah saat Gladys dan Diego datang dengan wajah panik. Diego terkejut mendapati sepupunya yang super sibuk itu malah ada di sini bersama Sienna. Erlan mengabaikan keterkejutan Diego. Dengan dingin, ia bertanya, "Kenapa mencari Sienna?" Gladys panik setengah mati. "Gawat sih, Nando keluar penjara hari ini. Kamu harus pergi sejauh mungkin dari Indonesia." "Nando? Pria di Dufan tadi?" Sienna berusaha menggali ingatan pemilik tubuh asli, tapi seolah ada tembok tebal yang menghalangi memorinya tentang pria itu. Didorong rasa panik Gladys, mereka bergegas pergi. Erlan hanya diam, tidak bertanya apapun. Tentu saja, Erlan hanya peduli jika itu menyangkut Cindy, bukan Sienna. Di pesawat menuju Limerick, Erlan menutup akses komunikasi dengan earphone. Pria dingin ini benar-benar tidak peduli pada istrinya, Sienna. Remaja 17 tahun yang terjebak di tubuh dewasa ini sadar. Pernikahan impiannya mustahil terjadi dengan Erlan. Ia harus melepaskannya. "Apa kamu tidak bisa berhenti menatapku?" bisik Erlan. Wajah Sienna langsung memerah pada menahan malu. Namun Sienna tidak tahu, di bagian belakang pesawat, Nando ikut dalam penerbangan yang sama. Sebuah kesengajaan yang mengerikan. Saat landing, Erlan malah asik membaca buku. Respon singkatnya membuat Sienna makin kesal. Begitu mendarat, Sienna langsung kabur duluan. Tanpa sadar, Nando mendekat dari belakang. Siap menyentuh bahunya. "Jangan menyentuh istriku." Suara Erlan terdengar dingin dan berbahaya. Menahan tangan Nando. Nando terkekeh santai dan mundur. Sementara Erlan menatapnya dengan dada membara. Erlan menyangkal dalam hati. Dia tidak cemburu. Dia hanya tidak suka. Ya, hanya tidak suka ada pria lain yang menatap miliknya. Malam itu di Mansion Harrison. Lelah setelah perjalanan jauh, Sienna dikejutkan oleh Erlan yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Biasanya mereka tidak pernah tidur satu ranjang. Tapi malam ini, Erlan bersikap aneh dan dominan. Sienna tahu sejarah tubuh ini. Mereka suami istri, tapi tak pernah ada keintiman. Namun, Sienna terlalu lelah untuk berdebat. Begitu Sienna menghilang di balik pintu, topeng santai Erlan runtuh. Instingnya tajam. Pertemuan dengan Diego tadi siang mengganggunya. Cari tahu latar belakang orang di foto ini. Aku ingin laporan lengkap dalam 2 hari. Perintah mutlak untuk asisten setianya, Matthew. Sienna keluar, melihat Erlan sudah terlelap. Ia memilih duduk di sudut, memeriksa ponsel milik Sienna yang asli. Aneh. Tidak ada foto pernikahan. Tidak ada foto teman. Galeri ini seperti kuburan kenangan. Hanya ada potret kelam dan keputusasaan. Keluarga menyayanginya. Harta melimpah. Tapi kenapa pemilik tubuh ini begitu menderita? Sienna berjanji akan menyingkap misteri ini. Pagi menyapa. Sienna terbangun di ranjang. Erlan pasti memindahkannya semalam. Ia pun bersiap dengan langkah kontai. Perut lapar tak bisa kompromi. Sienna menuntut spaghetti di pagi buta, mengabaikan kekhawatiran pelayannya, Poppy. Erlan sudah pergi. Baguslah,
Sienna punya rencana sendiri hari ini, menemui ibunya untuk mengorek informasi tentang Black Rose. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah, atmosfer mencekam menyelimuti pertemuan Erland dan Cindy. Sayang, kamu marah. Rayuan Cindy tak mempan. Erland menepisnya. Ia benci kebohongan lebih dari apapun. Apakah penjara adalah tempat liburan? Erland sudah tahu Cindy berbohong tentang kepergiannya ke Indonesia. Cindy, si ahli manipulasi, berdalih menjenguk teman di penjara. Ia memeluk Erland, meyakinkan cintanya. Pernikahan ini bukan keinginanku. Erland mencoba meyakinkan diri sendiri, menarik Cindy ke dalam pelukannya. Namun aneh, hatinya resah. Pelukan yang dulu ia rindukan, kini terasa hambar. Kenapa bayangan Sienna justru muncul di benaknya? Limerek sedang dingin-dinginnya. 8 derajat Celcius menusuk kulit. Sienna mematut diri di cermin, memastikan penampilannya sempurna untuk acara nanti malam. Tujuannya adalah butik Madame Beverly. Ia harus membeli gaun untuk peresmian hotel milik Paman Erland. Meski enggan, Sienna harus menjaga citra keluarga di depan kerabat suaminya itu. Sesampainya di butik, Sienna disambut ramah. Ia meminta gaun keluaran terbaru, mencoba mengalihkan pikirannya dengan keindahan kain-kain mahal di etalase. Namun, ketenangan itu hancur seketika. Cindy, wanita itu tiba-tiba ada di sana, menatap Sienna dengan tatapan merendahkan yang khas. Aku baru menghabiskan pagi yang panas dengan Erland. Dia benar-benar perkasa. Pamer Cindy tanpa rasa malu. Sienna hanya mencibir dalam hati, muak dengan drama murahan ini. Sienna memilih pergi, tak sudi meladeni. Tapi Cindy yang merasa diabaikan justru meledak. Dengan kasar, ia menarik rambut Sienna. Teriakan kesakitan Sienna menggema. Bukannya melerai, pengunjung lain justru berkumpul, merekam tontonan gratis antara istri sah dan selingkuhan yang sedang bertikai. Cemoohan terdengar. Lihat, Sienna kalah lagi. Mereka tidak tahu. Sienna bukan kalah. Dia hanya lelah melawan kegilaan ini. Kemana kemampuan rendahanmu itu? Kamu merebut kekasihku dan sekarang berlagak korban. Pekik Cindy. Frustrasi karena Sienna diam saja. Berhenti! Sebuah suara tegas membelah keributan. Seorang pria jangkung menerobos masuk, menghentikan kegilaan Cindy dalam sekejap. Itu Nando. Tatapannya teduh, terkunci sepenuhnya pada Sienna. Cindy yang panik bertanya, Nando, apa yang kamu lakukan di sini? Tapi pria itu tidak peduli. Setelah memastikan Sienna aman, Nando beralih pada kerumunan. Turunkan ponsel kalian, atau aku hancurkan saat ini juga. Ancamannya membuat nyali mereka ciut. Madame Beverly datang dengan panik. Takut butiknya dihancurkan Erland. Tapi ia lebih kaget melihat siapa yang melerai. Fernando Sagara Cesar. Cucu tokoh politik paling berkuasa di negara ini. Ayo ke rumah sakit Sea. Nando mengulurkan tangan, memanggil nama panggilan khususnya. Namun dada Sienna sesak. Ini bukan cinta, tapi rasa sakit. Tiba-tiba, Cindy menyambar tangan Nando. Kamu mengabaikanku? Rengeknya, Sienna melotot tak percaya. Wanita ini benar-benar tidak punya rasa takut jika Erland tahu. Muak melihat drama kekasih di depannya. Sienna memilih pergi. Kalian lanjutkan saja perdebatannya. Ucapnya dingin sambil mengambil gaunnya. Sienna bergegas keluar. Ia tidak ingin terlibat dengan Nando, pria dari masa lalu itu, atau bertengkar lagi dengan Cindy. Cukup untuk hari ini. Siang itu, Sienna merasa otaknya sudah buntu. Pertemuannya dengan Cindy dan Nando membuatnya yakin masalah ini bukan sekedar rebutan cowok. Biasanya di novel, arwah pemilik tubuh bakal bantu kasih petunjuk. Ini arwah Sienna asli kemana sih? Keluhnya dalam hati. Sementara itu, Erland pulang lebih awal. Niatnya sih mau interogasi Sienna soal keributan di butik tadi siang. Tapi langkahnya terhenti saat melihat istrinya duduk sendirian sambil komat kamit. Wajah kesal Sienna yang pipinya digembungkan itu, entah kenapa terlihat menggemaskan di mata Erland. Sesaat pikiran Erland meliar. Ia bahkan membayangkan bagaimana rasanya mencium bibir mungil yang sedang mengerucut itu. Sadar, Erland! Ia segera menepis pikiran gila itu. Dengan wajah datar andalannya, ia menghampiri Sienna. Lihat ini!
kata Erlan sambil menunjukkan video pertengkaran Sienna. Ia menuntut penjelasan kenapa Sienna mencari masalah lagi. Tak terima dituduh, Sienna membela diri dengan berapi-api. Buka mata dong, Cindy yang mulai duluan, serunya tanpa sadar meninggikan suara. Ups. Wajah Erlan memerah. Sienna panik, mampus. Dia marah. Jangan-jangan aku bakal dibunuh, batin Sienna, ketakutan mengingat rumor kekejaman suaminya. Tapi di luar dugaan, Erlan cuma bilang, baiklah, lalu pergi begitu saja. Hah? Cuma itu? Sienna melongo tak percaya. Penasaran, Sienna menyusul ke dalam lift. Kok nggak marah? Tanyanya. Erlan malah balik bertanya. Kamu mau aku marah? Dasar cowok membingungkan. Di kamar, Sienna mencoba mengalihkan pikiran dengan nonton The Vampire Diaries sambil nunggu Erlan mandi. Nasib jomblo seumur hidup. Sekalinya nikah, dapat suami es batu. Saking asiknya nonton, Sienna nggak sadar Erlan sudah duduk di sebelahnya. Pria itu menatapnya intens dan tanpa sadar bergumam, cantik. Merasa diperhatikan, Sienna menoleh dan jantungnya hampir copot melihat muka datar Erlan sedekat itu. Bukan minta maaf, Erlan malah nyuruh mandi karena mereka harus pergi 30 menit lagi. Sienna langsung panik mudaan. Waktu dandan mepet banget. Erlan baru saja tersenyum geli karena berhasil menjahili istrinya ketika tiba-tiba, bruk, gitu pak. Semuanya bermula dari kecerobohan Sienna. Niat hati ingin mandi tenang, ia malah tergelincir hebat di kamar mandi. Bokong sakit, kaki keseleo, lengkap sudah penderitaannya. Mau tidak mau, Sienna harus meminta bantuan Erlan. Pria itu masuk menggunakan kunci cadangan. Dan seperti biasa, wajahnya tetap datar, seolah tembok lebih ekspresif darinya. Tapi di balik wajah datarnya, Erlan berjongkok dan memeriksa kaki Sienna. Pijatannya lembut, membuat jantung Sienna berdebar kencang. Siapa sangka, kulkas berjalan ini bisa begitu telaten. Namun, suasana berubah canggung. Erlan, bagaimanapun juga adalah pria normal. Melihat Sienna dengan gaun basah yang mencetak lekuk tubuhnya, hasrat laki-laki itu mulai terusik. Sebelum hilang kendali, Erlan memilih kabur. Dia pergi begitu saja dan membanting pintu. Sienna yang ditinggal malah bingung dan mengomel sendiri. Setelah Erlan pergi, Sienna mandi kilat. 10 menit kemudian dia keluar hanya berbalut handuk. Dia pikir aman karena kamar kosong. Tapi, kejutan! Erlan masuk lagi. Kali ini, dia sudah rapi dengan setelan formalnya. Sienna panik setengah mati. Erlan keluar dulu, teriak Sienna. Tapi Erlan malah mendekat dengan tatapan yang berbeda. Sienna mundur sampai punggungnya menabrak ranjang. Habis sudah jalan keluarnya. Erlan bertanya dengan suara serak. Mau menggodaku? Tangan kekarnya langsung menyambar pinggang Sienna. Posesif mengunci pergerakan istrinya. Tanpa aba-aba, bibir mereka bertemu. Sienna membeku. Waktu seolah berhenti saat Erlan melumat bibirnya dengan tuntutan yang tak terbantahkan. Ciuman itu baru berakhir saat Sienna kehabisan napas. Erlan melepaskannya dengan santai, seolah dia tidak baru saja mencuri napas istrinya. Aku tunggu di bawah, ucap Erlan dingin lalu pergi, meninggalkan Sienna yang mencerit histeris. Ciuman pertamanya diambil oleh pria sinting itu. Tak mau diancam Erlan, Sienna bergegas ganti baju. Gaun hitam elegan membuatnya menjelma menjadi dewi malam. Reputasi buruk boleh ada, tapi kecantikan Sienna tidak bisa dibantah. Saat Sienna turun, Erlan yang menunggu sempat terpaku. Mulutnya tanpa sadar bergumam. Cantik, tentu saja. Sedetik kemudian gengsinya kembali setinggi langit. Momen romantis hancur seketika. Saat mereka mulai berdebat, Erlan mengejek kaki pendek Sienna. Sienna membalas Erlan seperti tiang listrik. Pasutri yang sangat akur bukan? Di dalam mobil, jangan harap ada adegan bukain pintu. Erlan sibuk kerja. Sienna sibuk update story Instagram. Selfie sekali jepret langsung cantik. Perjalanan di Limerick malam itu tenang. Sienna menatap lampu kota, bersiap menghadapi acara malam ini. Babak baru apa lagi yang akan mereka hadapi? Setengah jam kemudian, mereka sampai.
Erlan, si suami idaman, turun lebih dulu dan sengaja membukakan pintu untuk Sienna. Cih, pencitraan. Pekikan histeris terdengar. Sienna dengan amat terpaksa menyambut uluran tangan itu. Mereka berjalan masuk layaknya pasangan paling serasi di dunia. Di dalam, mata Sienna langsung tertuju pada satu objek. Bella ada di sana. Kamu baik-baik saja? Tanya Erlan, merasakan genggaman tangan istrinya mengeras. Sienna tersentak, memaksakan senyum. Aku tidak apa-apa. Suasana mencair saat Nicole datang. Gadis cantik dengan gaun biru dan hobi koleksi tas branded ini menyapa mereka dengan riang. Erlan bahkan menjanjikan tas edisi khusus jika Nicole menang Olimpiade Matematika. Lihatlah, pria dingin ini bisa bersikap hangat pada Nicole, tapi membeku saat bersama Sienna. Sementara mereka mengobrol, Sienna kembali terfokus pada Bella dan Bara yang tertawa bahagia. Dendam yang coba ia kubur, kini bangkit kembali. Nicole tiba-tiba berbisik, memberitahu bahwa wanita yang Sienna perhatikan adalah anak Dr. Leonardo. Dokter yang menangani kasus bunuh diri anak keduanya, yang tak lain adalah Sienna di kehidupan lalu. Boleh duduk di sini? Suara itu membuat Sienna melotot. Nando, kenapa pria ini selalu muncul di mana-mana? Loh, Nicole berteriak histeris menunjuk Nando. Reaksi yang sangat ekstrim hingga menarik perhatian seluruh ruangan. Sienna panik dan mencoba menenangkan adiknya. Aneh, kenapa Nicole semarah itu? Padahal Nando terlihat ramah. Erlan yang melihat keributan langsung datang. Tatapan matanya tajam, penuh peringatan kepada Nando. Kak Erlan, ayo kita pulang. Desak Nicole ketakutan atau mungkin sangat marah. Namun Nando hanya tersenyum tipis. Tidak terganggu sama sekali. Belum cukup kekacauan ini, Cindy datang dengan dress seksinya. Langsung menempel pada Erlan. Sienna mendengus. Kebetulan macam apa ini? Sienna, Cindy, dan Nando kembali berada di lingkaran yang sama. Ada apa sebenarnya di antara mereka? Semua mata tertuju pada kedatangan Cindy. Desas-desus hubungan spesialnya dengan Erlan semakin kuat, seolah membenarkan berita bahwa Sienna hanyalah perundung yang jahat. Tak ingin peresmian hotelnya hancur karena skandal, Tuan Aston segera mengambil alih, memaksa acara tetap berjalan meski ketegangan terasa begitu pekat. Di tengah kekacauan itu, hanya Nicole yang bertindak. Ia menarik Sienna pergi, menyelamatkannya dari tatapan menghakimi para tamu undangan. Angin malam limerik menusuk kulit Sienna yang hanya berbalut gaun tipis. Beruntung, jemputan Nicole segera tiba. Di balik kemudi ada Georgina, teman Nicole. Tatapannya singkat, namun cukup untuk menilai situasi yang sedang terjadi. Sepanjang perjalanan, pikiran Sienna melayang. Keintiman di kamar tadi sore sempat membuatnya berharap. Tapi, sikap dingin Erlan malam ini menghancurkan segalanya. Nicole membawa Sienna ke apartemen pribadinya, tempat persembunyian yang aman dari drama keluarga dan media. Kepala Sienna berdenyut hebat. Rasa pusing yang tak tertahankan mulai menyerang kesadarannya. Pandangannya berkunang-kunang, dan seketika itu juga tubuhnya menyerah. Nicole panik. Ia tahu, ia tak bisa memanggil Erlan ataupun orang tuanya. Itu hanya akan menambah masalah. Di alam bawah sadarnya, Sienna terbangun di sebuah taman asing. Bukan Limerick, bukan tempat yang ia kenal. Di sana, ia bertemu sosok yang mengejutkan. Dirinya sendiri. Atau lebih tepatnya, pemilik tubuh asli yang telah tiada. Aku sudah mati, Sena. Tubuh ini milikmu sekarang. Tapi, ada satu hal yang tak boleh kau lakukan. Jangan pernah bercerai dari Erlan. Sienna tak percaya. Kenapa? Erlan jelas-jelas mencintai wanita lain. Kenapa ia harus bertahan dalam pernikahan neraka ini? Ini bukan tentang cinta. Aku hanya pernah jatuh cinta satu kali. Setelah itu tidak lagi. Pertahankan Erlan, dan semuanya akan baik-baik saja. Sebelum Sienna sempat bertanya lebih jauh, sosok itu memudar, meninggalkan teka-teki besar tentang masa lalunya. Sienna! Teriakan itu membawanya kembali ke realitas. Ia masih di apartemen Nicole, namun pesan dari alam mimpi itu terus terngiang di kepalanya. Nicole tidak mau melepaskan pelukannya.
Rasa takut kehilangan sang kakak begitu nyata, seolah jika ia melepasnya, Sienna akan lenyap. Untuk menenangkan adiknya yang cerewet namun penyayang, Sienna berusaha menunjukkan bahwa fisiknya baik-baik saja. Namun, saat sendirian, pikiran Sienna berkecamuk. Jiwa asli pemilik tubuh ini memintanya mempertahankan pernikahan dingin ini. Tapi kenapa? Lamunannya buyar saat Chef Nicole kembali dengan bubur spesialnya. Momen hangat di antara kakak beradik ini sejenak melupakan masalah. Di sela suapan bubur, Sienna akhirnya menanyakan hal yang mengganjal. Mengapa dia dilarang bertemu Nando? Sienna terpaksa berbohong, atau setengah jujur. Ia mengaku hilang ingatan akibat insiden kolam renang untuk mengorek informasi dari Nicole. Insiden itu, saat itulah jiwa mereka bertukar. Sebuah pertengkaran dengan Erlan yang berujung pada kematian Sienna yang lama. Jawaban Nicole bagaikan petir. Nando adalah pembunuh, dan korbannya adalah Alvaro, cinta pertama Sienna. Alvaro, pria baik hati yang dulu sering berkunjung, kekasih Sienna 10 tahun lalu, yang kini hanya tinggal nama. Dada Sienna sesak. Meski jiwanya tak ingat, tubuh ini merespon rasa sakit kehilangan kekasihnya. Mengapa Nando membunuhnya? Cinta segi empat yang berdarah. Nando terobsesi pada Sienna. Cindy, sahabat yang kini menjadi musuh. Dia terobsesi padamu, Kak, ucap Nicole. Penjara tidak akan menghilangkan gilanya Nando. Dia membunuh Alvaro karena cemburu buta. Sienna merinding. Jika Nando nekat membunuh Alvaro, apakah dia juga akan mengincar Erlan, suaminya sekarang? Tapi Erlan bukan Alvaro yang lembut. Dia adalah tiran. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. Pesan jiwa Sienna asli terngiang kembali. Pertahankan Erlan. Sienna menikahi monster untuk melindunginya dari monster lain. Lalu bagaimana dengan Cindy, pacar Erlan? Ternyata tidak. Cindy mencintai Nando, si pembunuh itu. Cindy mendekati Erlan hanya untuk niat terselubung demi Nando. Wanita itu rela melakukan apapun demi obsesinya. Ya Tuhan, lingkaran setan macam apa ini? Tubuh Sienna bereaksi sakit lagi, tapi tekadnya membulat. Dia tidak bisa membiarkan rencana gila Cindy dan Nando berhasil. Dia harus melindungi posisinya, dan mungkin melindungi Erlan.